istri yang dituduh, yang tertuduhkan tadi, jika memang istri mau memberikan syahadah, persaksian atau bahasan ini bersaksian atau bersumpah dengan 4 kali sumpahan dengan demi Allah bahwa sesungguhnya si suami itu merupakan golongannya orang-orang yang berbohong, ai fi ma ramaha bihi minaz zina, yakni di dalam segala hal yang dituduhkan kepadanya berupa zina. Terus marangadan ini seperti yang didawuhkan oleh Syamtal Asy'arawi, beliau dawuh, yakni kalau seorang perempuan istri yang ingin menghendaki dihalau atau dihilangkannya hukum zina darinya, itu dia juga diharuskan untuk bersaksi dengan 4 kali persaksian, bersumpah dengan 4 kali bersumpahan bahwa sesungguhnya si suami itu merupakan orang yang bohong di dalam apa yang ia tuduhkan kepadanya. Ya. Jadi ngaten, mana kalau di dalam kitab seperti dalam kitab Fathul Qarib sampean itu sudah ada juga. Dalam Fathul Qarib sampean juga disebutkan juga sama seperti itu. Langsung ke yang ayat yang nomor 9. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang nomor 5, persaksian yang nomor 5, yaitu dia bersaksi bahwa sesungguhnya ghadab atau murkanya Allah itu akan turun kepada dia in kana minas shadiqin, kepada si istri jika memang si suami itu termasuk orang yang benar, orang yang jujur di dalam tuduhan zinanya. Manang ini ai fi dzalik. Berarti pertama yang harus dijelaskan lebih panjang lagi adalah membahas masalah hukum li'annya. Ini sudah secara garis globalnya sudah dijelaskan bahwa li'an itu merupakan solusi bagi seorang suami yang mendapati istrinya dalam keadaan sudah ada seorang laki-laki di sampingnya, sedangkan si suami tidak memiliki saksi atas zinanya seorang istri. Maka kalau seperti itu caranya adalah suami itu melakukan yang namanya mula'anah atau sumpah li'an. Sumpah li'an, dengan caranya sumpah li'an itu bagaimana? Kalau dalam kitab Fathul Qarib dan juga bajunya bahkan dengan dikatakan al-mula'anah itu malah lebih baiknya dilakukan di depannya mimbar masjid, biar orang-orang itu semua pada tahu. Mula'anah tenggeriku tinggal akan caranya melakukan mula'anah itu bagaimana? Suami sama istri sama-sama, kalau memang istri dalam kondisi memungkinkan masuk masjid, sama-sama di hadapannya orang banyak, kalau perlu di dalamnya masjid, kemudian si suami mengatakan dengan 4 kali persaksian bahwa sesungguhnya dia itu merupakan orang yang benar, orang yang jujur di dalam apa yang ia tuduhkan kepada istrinya berupa perzinahan. Asyhadu billah annani fi ma ramani bihi zaujati minaz zina minas shadiqin. Saya itu bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya aku ini merupakan orang yang benar di dalam apa yang aku tuduhkan kepada istriku berupa istriku itu berzina. Mengucapkan seperti itu 4 kali. Kalau perlu diberi bahasa untuk menafikan anaknya. Nanti kita bahas sendiri biar kita nggak bingung pada proses yang kita jelaskan secara ringkas aja dulu ini. Mengucapkan seperti ini 4 kali. Kalau perlu, kalau ada anak yang sekiranya dicurigai bahwa itu bukan anak dari dia, yakni suami, itu juga diikutkan di dalam proses mula'anah, sumpah li'an. Kalau perlu ada bahasa sampai seperti ini. Dan demi Allah bahwa sesungguhnya anak ini, perempuan ini maksudnya
merupakan orang yang hamil dari selainku, dan sesungguhnya anak ini bukanlah anakku. Kalau perlu, sekiranya diperlukan, ya harus. Nanti kita bahas sendiri tentang masalah apakah wajib untuk menafikan anak dengan cara li'an. Itu nanti kita bahas sendiri. Wes, yang nomor 5, yaitu seorang suami mengucapkan dengan tegasnya bahwa laknatnya Allah Ta'ala akan turun kepada dia setelah diingatkan oleh Hanung ya, setelah diingatkan oleh si hakim, diingatkan oleh hakim bahwa nomor 5, laknatnya Allah akan turun kepada seorang suami, kepada dirinya, jika memang dia itu merupakan orang yang berbohong. Al-khamisatu, yang nomor 5, anna laknatullahi alayya, laknatnya Allah Ta'ala akan turun kepadaku, in kuntu minal kadhibin fima ramani bi minaz zina. Itu nomor 5. Sehingga kalau suami itu sudah berani melakukan persaksian 5 kali seperti ini, maka secara konsepnya seorang istri itu sudah berhak untuk mendapatkan hadduz zina, berhak untuk dihad zina, ya, karena persaksian dan sumpahnya seorang suami itu tadi yang 4 kali ditambah 5 kali yang nomor 5, itu merupakan seolah-olah menempati pada tempatnya 4 saksi manusia, maksudnya seolah-olah menempati posisinya 4 saksi manusia, sehingga seorang istri itu wajib untuk dihad atau hadduz zina. Lah dilanjutkan lagi, lah seorang istri itu nanti kalau dia diam saja dituduh sama suaminya seperti itu dengan 4 kali syahadah dan ditambah 1 kali syahadah yang kelima kali itu, kok istri diam saja, berarti dia wajib untuk mendapatkan yang namanya hadduz zina. Kalau istri mau ditolak dari dirinya hadduz zina, maka dia harus wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin innahu laminal arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Kalau mau agar ditolak darinya seorang istri hukuman zina, maka dia juga harus melontarkan persaksian sumpah 4 kali bahwa sesungguhnya suaminya itu merupakan orang yang bohong di dalam apa yang ia tuduhkan kepada dirinya. Kita contohkan semisal dengan bahasa wallahi billahi inna zauji laminal kadhibina fima ramani bihi minaz zina. Kita contohkan seperti itu, pakai bahasa Indo juga bisa. Demi Allah, zina yang dituduhkan kepadaku oleh suamiku itu merupakan sebuah hal yang tidak benar, dan suamiku itu merupakan orang yang bohong di dalam penuduhannya. Demi Allah, mengucapkan seperti itu 4 kali. Dan yang nomor 5, wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan untuk yang kelima kalinya dia mengucapkan yang kelima, dan demi Allah bahwa ghadabnya Allah, murkanya Allah akan turun kepada saya istri jika memang suami itu merupakan orang yang benar di dalam apapun yang ia tuduhkan kepadaku berupa zina. Tapi ini setelah diingatkan oleh hakim. Nah, sebelum dilanjutkan, ini kan proses yang namanya mula'anah. Datang ngeriki dilanjutakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kenapa untuk yang nomor 5 itu beda? Sumpah yang nomor 5 itu kok beda? Kalau laki-laki itu bahasanya wal khamisatu anna laknatullah. Yang nomor 5 itu laknatullah. Yang nomor 5 untuk laki-laki itu disuruh berani ya, kamu berarti nanti akan turun kepada kamu laknatnya Allah. Sedangkan kalau yang perempuan itu bahasanya anna ghadaballah atau murkanya Allah. Ini bedanya kenapa? Sampean bisa lihat di dalam kitab tafsir Sawinya, sampean lihat di situ qauluhu wal khamisatu anna ghadaballah. Tengeri ketika akan wa hikmatu tahsisir rajuli bil la'nah wal mar'ati bil ghadab anna la'na ma'nahu at-tardu wal bu'du an rahmatillah.
Wa fi li'anihi ib'aduz zaujati wal waladi. Wa fi li'aniha ighdabur rabbi waz zauji wal ahli in kanat kadhibatan. Jadi alasannya kenapa kok yang nomor 5 itu bagi laki-laki menggunakan bahasa laknat-laknatnya Allah Ta'ala akan turun kepadaku jika memang aku ini merupakan orang yang salah, orang yang bohong. Kalau perempuan kok ghadab, ya, kalau perempuan itu kok, dan yang nomor 5 bahwa sesungguhnya ghadabnya, murkanya Allah akan turun kepadaku jika aku ini merupakan orang yang salah dan orang suamiku merupakan orang yang benar. Alasannya ternyata karena maknanya laknat itu adalah at-tardu wal bu'du an rahmatillah, dibuang dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sehingga seolah-olah ketika seorang laki-laki, seorang suami itu berli'an, melakukan sumpah li'an, seolah-olah mengandung dia itu menjauhkan istri dan juga anaknya. Paham ya? Jadi kalau li'an yang mana kalau laki-laki itu menggunakan kalimat anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin, ya, itu karena maknanya laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah, seolah-olah li'annya suami itu untuk menjauhkan istri dan juga menjauhkan anaknya. Sedangkan kalau perempuan wa fi li'aniha, di dalam li'annya seorang perempuan itu terdapat ighdabur rabbi waz zauji, membuat marahnya Tuhan dan juga suami jika memang seorang istri itu merupakan orang yang bohong. Niku ngoten. Lah bahas maneh, balik maneh nang sing jenenge iku mang. Sekali lagi hukum syariat itu koyok-koyok gampang-gampang angel. Cukup menggunakan yang namanya sumpah, ya wes, itu nanti akan dijalankan hukum sesuai dengan sumpahnya. Tanpa melihat ini yang benar bagaimana, ini gak perlu dawa-dawa. Malah nang mriki tiga akan diriwayatkan waqat waradat ar-riwayatu. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ini terjadi pada sahabat Hilal bin Umayyah, ya, yang mana Hilal bin Umayyah ini telah menuduh zina terhadap istrinya yang bernama Khawlah. Khawlah itu selingkuh dengan Syarik bin Syahma, yang mana 3 orang ini semuanya adalah misanan. Hilal bin Umayyah, Khawlah, sama Syarik bin Syahma. Kabeh iki permisananan kabeh. Datang hari ini dikatakan ngeten. Diriwayatkan bahwa istrinya Hilal bin Umayyah yang bernama Khawlah itu telah dituduh oleh suaminya yang bernama Hilal bahwa dia itu telah melakukan zina dengan Syarik bin Syahma. Lah, ketika dia sudah diberi saksi oleh bahasanya, diberi sumpah oleh si Hilal bin Umayyah 4 kali sumpahan ditambah 5 kali, maka si Khawlah itu gak berani ngomong, gak berani bersumpah li'an. Dengeriki annaha lam taf'al. Lah dengeriki akan falam maka nanti syahadah. Jadi dia itu berani bersumpah 4 kali. Khawlah itu berani bersumpah 4 kali bahwa dia benar-benar tidak melakukan zina, dan suaminya yang menuduh zina itu merupakan orang yang bohong. Setelah dia berani bersumpah 4 kali, tapi untuk falam maka nanti syahadatu al-khamisatu sakatat saktatan. Untuk sumpah yang nomor 5, si Khawlah itu takut. Nggak berani ngomong. Nggak berani bersumpah untuk yang nomor 5 kalinya. Nggak berani ngomong. Wal khamisah anna la'natullah, bukan, kalau perempuan anna ghadaballah alayya in kana minas shadiqin. Itu Khawlah nggak berani bersumpah untuk yang nomor 5 sampai dia diam lumayan lama, hatta dzannu annaha sata'tarif, sampai orang-orang itu semuanya menyangka bahwa si Khawlah ini akan mengaku bahwa dia itu melakukan tindakan zina. Gara-gara nomor 5 ketika ditakut-takuti kan aja wani-wani yo,
Nomor 5 iki awakmu ngundang murkane pangeran. Istiling nabi hakim seperti itu. Si Khawlah nggak berani. Akhirnya sampai mereka para orang-orang yang hadir di situ menyangka bahwa Khawlah akan mengakui tindakannya. Tapi apa kenyataannya? Summa qalat, kemudian istrinya si Hilal bin Umayyah ini berkata, la ufaddihu qaumi sairal ayyam alal qaul. Kemudian dia untuk yang kelima kalinya dia berkata seperti ini, demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku untuk selamanya. Kemudian dia mengucapkan sumpah yang nomor 5, wal khamisah anna ghadaballahi aliyya in kana minas shadiqin. Demi Allah, sebuah ghadab atau murkanya Allah akan turun kepadaku, seorang perempuan, seorang istri, jika memang si suami yang menuduhkan kepadaku zina itu merupakan orang yang benar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Akhirnya Rasulullah memisahkan, mentafrikan di antara keduanya. Seraya berkata, wa qala unduru. Kanjeng Nabi dawuh unduru. Deloken ya, engko anake iki deloken. Karena pada waktu itu posisinya itu hamil. Si Khawlahnya itu dalam keadaan hamil. Delok nae anake kok mirip karo sapa? Dawuhnya Kanjeng Nabi. Tengeri dilanjutakan. Fa in ja'at bihi ja'dan hamsyassaqaini fahuwa li Syarik bin Syahma. Kalau anaknya yang dilahirkan oleh si Khawlah itu terlahir dalam keadaan ja'dis sya'ar. Ja'dis sya'ar itu berarti rambutnya keriting. Kalau sampai nanti kok Khawlah ini melahirkan anak yang rambutnya keriting, yang sifatnya hamisyas saqaini, yang tulang betisnya itu kecil, maka kalau seperti itu fahuwa li Syarikin bin Syahma. Berarti itu anaknya Syarik bin Syahma. Wa in ja'at bihi abiyatan qasiral ainaini fahuwa li Hilal bin Umayyah. Tapi kalau sampai anak yang dilahirkan itu putih, ya, kemudian kakinya panjang, matanya itu agak sipit, maka kalau seperti itu anaknya Hilal bin Umayyah. Jadi Kanjeng Nabi niku ya ini hukum syariat itu seperti itu. Hukum syariat itu hanya menyikapi tatanan zahir. Pokoknya tatanan zahir sing lanang wani menuduh zina kemudian dia bersumpah 4 kali ditambah 1 kali yang menjadi yang nomor 5. Kemudian yang perempuan juga berani untuk menolaknya dengan cara dia melakukan sumpah balik, ya, 4 kali ditambah 5 kali ditambah 1 kali yang menjadi itu, maka ya wes masing-masing memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Paham ya? Akhirnya tapi Kanjeng Nabi tetap ngewanti-wanti. Masih sudah memiliki hukumnya masing-masing, tapi deloken tenanan. Engko lek sampai sing jenenge Khawlah ini melahirkan anak yang jak di sya'ar, rambutnya keriting, kakinya kecil, berarti itu anaknya Syarik bin Syahma karena kemiripan dengan Syarik bin Syahma. Kalau anak yang dilahirkan itu putih, kakinya panjang, matanya qasiral ainain, agak sedikit sipit, maka itu anaknya Hilal bin Umayyah. Kenyataannya napa? Fajat bihi ja'dan hamsyasyaqain. Ternyata yang dilahirkan oleh Khawlah itu dalam keadaan anaknya itu rambutnya keriting. Loh, ternyata rambut anaknya yang dilahirno iku keriting, kakinya itu napa? Tulang betisnya kecil. Ai tahaqqaqa wa sabata kadzibul mar'ati wa sabata sidqu Hilal. Yakni telah menjadi nyata bahwa yang bohong adalah seorang perempuan yang benar-benar berselingkuh dan sampai berani berzina, sampai melahirkan seorang anak bukan dari suaminya.
dan benarlah jujur kejujuran, terbukti kejujuran dari seorang laki-laki yaitu yang bernama Hilal. Faqala laula ma nazala fihi min kitabillah lakana li walaha sya'nan. Andaikan tidak diturunkan ayatnya Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang mula'anah ini, ya nggak tahu. Sekampangannya ngomong, berarti kan realnya ternyata seorang perempuan benar-benar berani berzina dan juga berselingkuh. Bahkan bukan hanya selingkuh, sampai anak ini lahir bukan dari suaminya sendiri. Niki pun bolak-balik kula aturaken masyaallah. Mulane balik mana Pak? Semua ini kembali lagi kepada seorang perempuan. Piye-piye yang besar kemungkinan zina itu terjadi itu ya berangkatnya dari perempuan. Mulane kula kan sering matur bahwa al mar'atu imadul bilad. Perempuan itu merupakan tiangnya sebuah negara. In saluhat saluhatil bilad. Kalau para perempuan-perempuan yang ada pada suatu negeri itu menjadi perempuan-perempuan yang baik, dijamin suatu negeri itu akan menjadi negeri yang baik dan juga maju. Wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuannya itu merupakan perempuan-perempuan yang rusak, maka negaranya juga sama, akan menjadi negara yang rusak dan juga negara yang tertinggal. Mana seperti yang didakwakan oleh Syekh Al-Qaradawi, beliau tahu bahwa al-mar'atu nisful mujtama', bahwa seorang perempuan itu merupakan nisful mujtama', alal aqal nisful mujtama', bahwa seorang perempuan itu adalah separuhnya peradaban. Perempuan itu separuhnya peradaban. Bahkan bal aksar, bahkan lebih banyak, karena perempuan itu memiliki andil untuk mengurusi keluarga. Bayang nih kalau kita dalam keluarga kecil lah katakan, ya dalam keluarga kecil, ketika seorang ayah itu pergi untuk bekerja, maka otoritas keluarga, pendidikan kepada keluarga ini semuanya akan dipegang oleh seorang ibu. Al-um madrasatul ula. Yang namanya ibu itu adalah merupakan sekolah yang pertama bagi anak-anak. Masya Allah. Ini yang perlu awak dewe tenanan. Mana iki bolak-balik kan nggih kula aturaken. Bolak-balik kula aturaken seperti teng dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa perempuan yang terbaik adalah seorang perempuan yang mampu menjaga harta suaminya dan mampu menjaga kehormatannya tatkala suami sedang tidak berada di sampingnya. Rodok harus monggo zaman saiki ku rodok repot. Ya, jadi mulanawan kula kan pun bolak-balik kula aturaken. Wong wedok iku sing pertama yang menjadi musuh utama bagi dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri. Karena wataknya seorang memang seperti itu, la taqbalanna minan nisa'i mawaddatan faqulubuhunna sari'atul mayalani. Bahwa hatinya seorang perempuan itu mudah untuk condong, mau musuh pakut bagi seorang perempuan itu ya dirinya sendiri. Belum lagi kalau sampai ada musuh yang kedua, dia digoda oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi bukan suami. Mulane wingi aku wis ngomong toh, aku sering didhawuhi kalian Pak Debula nek ndhawuhi wong wedok iku umpama nang omahe iku dadi bojone raja, iku masih sangat mudah untuk tergoda oleh orang tukang becak. Dawuhe Pak D iku sering dawuhne kaya ngono. Ya ini realnya, kenyataannya. Bahwa ternyata Khawlah yang sudah berani melakukan ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa Khawlah yang sudah berani melakukan sumpah li'an, dia dengan sumpah li'annya yang 5 kali, dia secara bahasanya melakukan sumpah secara kebohongan. Nah, ternyata realnya memang anak yang dilahirkan ternyata lebih mirip dengan lebih mirip terhadap
seorang selingkuhannya. Wes, saya sehingga dari bab ini sekali lagi saya juga tidak menuduhkan bahwa semua perempuan seperti itu, ya. Tidak menuduhkan semua perempuan itu seperti itu. Cuma saya ingin lebih memberi peringatan bahwa potensi besar zina itu berangkatnya adalah dari perempuan. Seperti yang didakwakan pada Alaihissalam Asy'ari mulai dari kemarin. Nah, sehingga dari pembahasan ini saya ingin menjelaskan dua hukum permasalahan. Ya. Yang pertama membahas mengenai apakah seorang suami wajib menafikan nasab anaknya yang dicurigai itu anak bukan dari dirinya. Yang nomor dua nanti membahas juga masalah hukum merebut istri orang. Lagi rotok. Zaman saiki bahasanya rotok. Jadi tren zaman saiki. Yang pertama, sebelum membahas dua masalah ini, saya ingin membahas tentang konsekuensi daripada al-mula'anah atau kedua-duanya saling melakukan sumpah li'an. Seperti yang didakwakan di dalam kitab Fathul Qorib sampeyan yo enek nang tafsir Sawini sampeyan yo enek. Bahwa faidatun yatarattabu ala li'anihi daf'ul haddi anha wa qat'ul waladi minhu wa ijabul haddi 'alaiha wa ala li'aniha daf'ul haddi anha wa ta'bidi tahrimiha wa faskhi nikahiha. Jadi, ngeten. Yang pertama, tatkala seorang suami itu sudah berani untuk bersumpah li'an, maka itu dengan sumpah li'annya tertolak daripada dia hukuman romyu bizina atau menuduh istrinya berzina. Berarti kalau suami menuduh istrinya zina, kemudian dia melakukan sumpah li'an, berarti tertolak daripada dia hukuman haddul qadhaf. Laki-laki ditolak daripada dia haddul qadhaf karena dia sudah berani melakukan sumpah li'an. Satu. Yang nomor dua, akan nanti diberi keputusan bahwa nasabnya anak yang dinafikan dari dia itu terputus. Anaknya nasabnya akan dianggap terputus, gak nyambung kepada dia. Tapi nanti ada pembahasannya, nanti saya nukilkan dalam kitab Buhiyahnya itu. Yang nomor dua, yang nomor tiga, yaitu ijabil haddi aliyah, wajib dihad zina bagi si istrinya itu tadi. Itu tiga hukum tatkala seorang suami berani melakukan yang namanya sumpah li'an. Kemudian ditambah lagi, tatkala seorang istri itu juga berani melawan balik li'annya seorang suami, maka ditolak daripada seorang istri hadduz zina. Dan perlu diketahui, seorang suami istri yang sudah berani untuk melakukan li'an, sumpah li'an satu sama lain, saling menuduhkan, saling li'an, maka demi Allah pengeriki tinggi keagan haram bagi keduanya untuk berkumpul selamanya. Baleni maneh, seorang suami dan istri yang berani untuk melakukan li'an itu haram untuk berkumpul, baik di dunia bahkan besok di akhirat sama sekali tidak ada peluang untuk berkumpul kembali. Karena ini bahaya, li'an ini itu barang dolanan, Pak. Faskhi nikahiha, dan nikahnya itu menjadi difasakh. Itu sudah selesai pembahasan masalah li'annya. Sekarang yang ingin saya bahas adalah mengenai masalah kapan seorang suami itu wajib untuk menafikan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, anaknya ini nasab dari dia, bukan dari dia. Nah, ini di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin ingin dikatakan bahwa pertama, hukum menikahi seorang perempuan yang hamil dari zina itu dilegalkan. Baleni maneh, hukum menikahi perempuan yang hamil karena zina itu diperbolehkan. Baik
yang menikahi itu adalah seorang laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Jadi ora enek kewajiban ngenteni dilahirno dhisik baru oleh dirabi mboten. Itu yang pertama. Ya, jadi koyok bahasanya akeh umpama nang desa-desa ngono kae kejadian banyak kecelakaan biasanya atau bahkan juga di kota-kota juga banyak terjadi kecelakaan sing wedok ditengi dhisik marono dirabi. Itu hukumnya boleh menikahi seorang perempuan. Nek zina sekali lagi tetap haram loh ya, jangan salah paham. Kalau zinanya tetap haram. Tapi kalau membahas masalah nikahnya, menikahi seorang perempuan yang hamil karena zina, itu boleh bagi siapapun. Sekarang membahas mengenai masalah nasabnya anak ini. Nasabnya anak dari seorang ibu yang hamil karena zina. Dengar iki dikaaken. Ada 4 kondisi. Kalian mana? Ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama imma muntafin ani zauji zahiran wa batinan min ghairi mula'anatin. Seorang anak itu nasabnya akan terputus daripada ayahnya secara zahir dan secara batin tanpa perlu adanya sumpah li'an. Itu yang pertama. Jadi anak itu nasabnya terputus dari ayah, baik zahir ataupun batin tanpa adanya proses sumpah li'an. Yaitu ketika kapan? Mriki dikaaken ketika wa huwa al mauludu liduni sittati asyhurin min imkanil ijtima' ba'dal aqdi aw li aksara min arba'i sinina min akhiri imkanil ijtima'. Mriki dikaaken yaitu seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan kurang dari 6 bulan. Dilahirkan dalam keadaan melebihi 4 tahun. Kalau ada anak terlahir dalam keadaan kurang dari 6 bulan, maka anak ini nasabnya terputus dari nyambung ke ayahnya, terputus secara zahir dan batin tanpa adanya mula'anah. Mula'anah iku mang balik maneh. Kalau semisal ono sing kecelakaan pacare ditengi dhisik, maka kalau sampai setelah menikah si perempuan ini ternyata melahirkannya kurang dari 6 bulan, sekait 5 bulan wis melahirkan. Maka kalau seperti itu anaknya tidak bisa kenasab kepada ayah. Ayah itu maksudnya ya seorang suami sahnya si perempuan yang hamil karena zina ini tadi. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yaitu wa imma lahikun bihi wa sabatat lahu al ahkamu irsan wa ghairahu zahiran wa yalzamuhu nafyuhu bi an waladatu li aksara minas sittah wa aqallu minal arba' minas sinin. Niki lho rungokne dhisik. Iki lho yang nomor 2 yaitu tatkala anak itu ada kalanya nasabnya menyambung kepada si suami sah dan bahkan tetap baginya hukum-hukum waris dan juga semisalnya secara zahir, akan tetapi wajib anak ini nasabnya untuk diputus, dinafikan dengan cara li'an tatkala ketika kapan bi'an waladat huli aksara minas sittah, tatkala seorang perempuan itu melahirkannya memang lebih dari 6 bulan, wa aqalla minal arba' minas sinin, kurang dari 6 tahun, tapi niki wa alima az-zauju aw ghalaba ala dhannihi annahu laisa minhu. Tapi si suami itu yakin atau bahkan minimal memiliki prasangka kuat bahwa ini anak bukan dari dia. Dengan gambaran apa bi alam yatok ba'dal akdi.
dengan gambaran setelah akad dia sama sekali tidak pernah menyetubui, mengumpuli istrinya, bahkan walam tastadkhil ma'ahu, tidak pernah bahasan ya, memasukkan spermanya kepada si perempuan. Maka kalau kondisinya seperti ini, wajib bagi seorang suami untuk menafikan si anak. Iling-ilingan. Seorang suami wajib menafikan anaknya dari dia ketika kapan? Ketika yaitu anaknya itu memang benar terlahir dalam keadaan lebih dari 6 bulan, kurang dari 4 tahun. Tapi si suami ini meyakini atau setidaknya memiliki prasangka kuat bahwa ini anak bukanlah dari dia. Kok bisa yakin atau memiliki prasangka kuat dengan gambaran dia sama sekali tidak pernah muati? Cara bahasa kasarnya ngomong wis ketoke kok yo gak pernah mewati belas kepada si istrinya itu tadi mulai semenjak akad, tapi kok yo mana iki? Jelas duduk anakku. Kalau kondisinya seperti itu wajib untuk dinafikan. Bahkan tengeriki dingendika akan bahkan ini gitu auli aksara min arba isinin minhu, atau awwaladat liduni sitati asyurin min wat'ihi, atau terlahir dalam keadaan kurang dari 6 bulan dari dia muati. Ya, perasaan terakhir dia itu cuma 1 kali. Itu loh, dia itu waktu menjima itu kurang dari 6 bulan. Auli aksara min arba'i sinin, atau sudah 4 tahun lebih. Auli aksara min sittati asyhur ba'da istibro'ihi lahabi haidatin wasamma qarinatun bizina, atau dia itu sudah melewati 6 bulan kelahirannya, tapi setelah diistibro dengan 1 kali haitan, dan di sana ada qarinah bahwa dia itu berzina, si perempuan itu berzina, maka kalau seperti itu dia wajib untuk menafikan. Bro, ini tenan Pak, iya aslinya wangel lagi pelajaran, tapi real pada zaman kita sekarang itu banyak terjadi. Bro, ini mana ya? Tak jelas ini ringkes mana ya? Kondisi tatkala kapan suami itu wajib menafikan bahwa ini anak bukan anak dia. Yaitu ada banyak. Yang pertama, yaitu ketika posisinya rongane, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi untuk hukum yang nomor 2 ini adalah seorang anak yang nasabnya itu terputus, wajib dinafikan. Ya secara dohir ternasab kepada si suami sah, tapi wajib dinafikan oleh suami sah ketika kapan? Ketika terlahir memang benar, terlahirnya normal lebih dari 6 bulan dan tidak sampai 4 tahun, cuma si suami itu yakin bahwa atau memiliki prasangka kuat bahwa seorang istri itu anaknya itu bukan dari dia, dengan gambaran mulai dari akad itu dia sama sekali tidak pernah menjima istrinya. Bujur atau dijima juga tidak pernah memasukkan spermanya kepada istri, tapi kok morongono mana? Ya kan jelas itu aneh awake berarti. 1 itu. Yang nomor 2, awwaladat liduni sittati asyhurin min wat'ihi, atau si istri itu melahirkan dengan durasi yang kurang dari 6 bulan dari jarak dia mengumpuli terhadap istrinya. Cara digambar nih, saya katakan Desember ya. Perasaan terakhir kumpul ambik bojo iku bulan apa? Yes, katakan bulan Agustus sampai 6 bulan bukan? Katakan Agustus gitu ya. Semisal belum 6 bulan toh berarti Agustus. Hari Agustus apa?
Katakan bulan Agustus terakhir eling bojone ngomong terakhir eling jima itu bulan Agustus. Berarti kok marangono bulan Desember, awal Desember kok wis melahirkan. Berarti itu kan melahirkan dalam keadaan napa? Durasinya kurang dari 6 bulan dari si suami mengumpuli. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, auli aksara min arba'i sinina, utawa melahirkannya itu lebih dari 4 tahun. Yang nomor 4, auli aksara min sittati asyhurin ba'dastibro'i laha bihaidatin wa samma qarinatun bizinahu. Atau melahirkannya normal, yaitu lebih dari 6 bulan, tapi setelah diistibro oleh si suami dengan 1 kali hetan, dan di situ ada qarinah bahwa si istri itu berzina. Kamane ngomong ngeten. Bener lahiri anak iki mang napa? 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Tapi si istri itu sudah mengalami yang namanya istibro. Mari dijima bojone iku tetap mengalami yang namanya haid. Dan di situ ada qarinah kuat bahwa istriku berzina dengan seorang laki-laki. Maka kalau seperti itu wajib dinafikan, bahkan dihukumi dosa kalau si suami itu tidak menafikan anaknya. Paham ya? Yes, bahasanya ngoten lah. Jadi suami harus menafikan terhadap anaknya kalau positif kalau ditemukan faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Pun tengeriku dingendikaaken ngoten. Ya, saya sebutkan cuma 2 itu saja. Sejane ya enak yang nomor 3 ini loh. Yang nomor 3, wa immalahikun tengeriki dingendikaken wa immalahikun bihi dhahiron, ternasab kepada si suami sah secara dhahir, lakin la yalzamhu nafyuhu, tidak wajib untuk dinafikan. Idza dhanna anhu laysa minhu bila ghalabatin, ketika dia itu punya prasangka tapi tidak kuat bahwa si anak itu bukanlah dari dirinya. Dengan gambaran bagaimana? Tengeriki dingendikaken bi anis tabru'ah ba'dal wat'i wa waladat bihi li aksara min sittati asyhurin ba'dahu wa samma raibatan bizinaha. Kalau sampai anak ini terlahir lebih dari 6 bulan, tapi si istri itu sudah diistibro oleh si suami. Istibro itu apa sih? Istibro ini loh. Lek seorang laki-laki mari njimak bojone, ya toh, tapi marono sing wedok iki kok mengalami yang namanya haid. Berarti itu tanda bahwa ora dadi. Ya, benihnya suami ku mang lho ora dadi, sik gorong dadi. Kok kemudian ada raibah itu keraguan-raguan bahwa istrinya itu melakukan yang namanya zina. Maka kalau seperti itu tidak wajib untuk dinafikan karena masih ragu-ragu. Tapi kalau ada prasangka kuat, ada tanda-tanda kuat bahwa istrinya benar melakukan yang namanya tindakan zina, ini. Itu yang nomor 3. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu tatkala wa immalahikun bihi, memang ternasab kepada si suami, wa yahrumu nafyuhu baliratan, haram untuk dinafikan. Itu ketika yakin bahwa anak dia. Niku ngoten. Iki kepada pribadi masing-masing. Ini membahas masalah hukum anak. Dan yang juga tidak kalah penting untuk dibahas pada kesempatan kali ini adalah membahas yang jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, hukum lebane sekarang adalah balik maneh kembali membahas masalah itu tadi. Seorang perempuan yang sudah berstatus istrinya orang.
carane biar terkadang seorang perempuan itu sudah berusaha menjaga dirinya secara baik. Napa? Seorang perempuan sudah berusaha untuk menjaga secara baik. Cuma memang ada beberapa orang laki-laki yang memang senengane itu memang menggoda istri orang. Nah, makanya perlu dibahas masalah hukum menjadi orang yang suka merebut istri orang. Lek bahasane wong-wong sak ngertiku ngono iku jenenge pebinor. Lek merebut laki-laki orang kan jenenge pelakor. Kalau merebut istri orang itu namanya pebinor. Seorang laki-laki yang suka untuk merebut istri orang itu tindakan bahasan bahkan bukan hanya merebut, tapi seseorang yang suka merusak hubungan rumah tangga suami istri orang lain, itu hukumnya adalah dosa besar. Tak ulangi lagi, hukum merusak rumah tangga orang lain itu hukumnya adalah dosa besar. Kalau di dalam bahasa konsep fikihnya ini biasa disebut dengan istilah mukhabbib. Jadi pebinor itu bahasa Arab itu mukhabbib, orang yang suka merusak hubungannya suami istri orang lain. Jadi itu pun juga dihukumi sebagai dosa besar. Mulakno niki sampun dijelaskan kalian Kanjeng Nabi membahas mengenai ini. Kanjeng Nabi niki sampun bolak-balik dawuh ibaratnya seperti yang sudah saya tuliskan. Tengeriku membahas masalah tahbib atau merebut istri orang. Tengeriku tinggal akan kalian para ulama, kalau ada seorang laki-laki merebut istri orang lain dengan cara istrinya itu tadi direbut dari suami sahnya, maka menurut sebagian ulama mengatakan pertama ini jelas disepakati oleh para ulama merupakan hal yang dosa gede. Yang kedua adalah bahwa seorang wanita yang dia rebut dari suami sahnya, menurut sebagian ulama, yakni dari kalangan Malikiyah, mengatakan bahwa perempuan yang ia rebut dari suami sahnya selamanya akan diharamkan untuk dia. Kabar ini mana? Justru seorang istri yang dia rebutkan dari suami sahnya itu secara hukum syariatnya menurut sebagian pendapat yang dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa haram bagi dia selamanya. Nah, bahwa haram untuk selamanya. Haram, Pak. Jadi istri yang seorang perempuan yang dia rebut dari suami sahnya itu justru akan menjadi haram untuk selamanya. Itu sampean bisa lihat di postingan saya sendiri. Sampean bisa lihat sendiri itu di kitab-kitabnya sudah saya posting di Instagram saya. Sampean lihat sendiri. Ya, itu membahas masalah hukum merebut istri orang. Begitu juga sama kalau kita dibalikkan lagi ya. Bagaimana hukumnya menjadi pelakor atau perebut laki-laki orang, itu juga sama. Itu juga haram. Cuma bedanya begini, kalau istri itu kan
perempuan itu kan ada kemungkinan bisa dijadikan menjadi suami istri yang kedua, ketiga. Jadi yang diharamkan itu kalau istilahnya benar-benar langsung dijegal, suami istri pertamanya langsung dijegal, itu yang haram. Terakhir ayat yang nomor 10 nih. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Nah, ini dijelaskan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan andaikan tidak ada anugerahnya Allah atas kalian semua dan rahmatnya Allah atas kalian semua. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat dan juga zat yang maha bijaksana. Artinya bagaimana ayat ini? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu bisitri fi dzalik. Andaikan tidak ada anugerahnya Allah Ta'ala dan juga rahmatnya Allah Ta'ala dengan cara menutupi pada permasalahan tersebut. Dan wa annallaha tawwabun ay biqabulihi at-taubata fi dzalika wa ghairihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Ini dalam urusan qadzaf dan juga yang lainnya. Hakimun ay fi ma hakama bi fi dzalika wa ghairihi. Allah Ta'ala maha bijaksana di dalam segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dalam pembahasan qadzaf atau yang lainnya. La bayyana al-haqqa fi dzalika wa ajala bil uqubati man yastahiqquha. Niscaya Allah Ta'ala akan langsung menjelaskan sebuah kebenaran di waktu seketika itu pula, dan Allah Ta'ala langsung menjelaskan dan memberikan siksaan kepada orang yang berhak untuk disiksa. Artinya ayat ini itu Islam itu penak loh Pak. Artinya hukumnya itu sudah likulin hukmuhu jara bahasa. Masing-masing memiliki hukumnya. Seperti contoh tadi loh. Contohnya li'an tadi loh. Ketika laki-laki berani sumpah li'an, sing wedok ya berani sumpah li'an, ya wes, kedua-duanya sama-sama tidak mendapatkan hukuman. Sing lanang orang mendapatkan hukuman haddul qadzaf, sing wedok juga tidak mendapatkan haddus zina. Wes kenyataannya piye wes gak ngerti. Karena fikih itu hanya membahas masalah hukum dzahir. Cara bahasanya para ulama, nahnu nahkumu bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Ya, kita hanya bisa menghukumi perkara yang dhahir, sedangkan Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui terhadap as-sarair, segala rahasia, segala kenyataan. Nah, ini termasuk daripada rahmatnya Allah Ta'ala dalam pembahasan hukum li'an. Sing lanang yes hukumnya ya ngono, sing wedok lek wani sumpah li'an pisan ya hukumnya ya ngono. Itu merupakan rahmatnya Allah Ta'ala dan juga anugerahnya Allah Ta'ala. Andaikan tidak ada rahmatnya Allah, tidak ada belas kasihannya Allah, dan juga tidak ada anugerahnya Allah Ta'ala, niscaya langsung Allah Ta'ala buktikan sebuah perkara yang benar, dan langsung Allah Ta'ala buktikan juga sebuah kesalahan, dan orang yang bersalah akan langsung mendapatkan sebuah siksaan. Nah, tapi Allah Ta'ala niku merupakan zat yang as-sattar, zat yang sangat menutupi, sattarun lil uyub, menutupi terhadap aib-aib. Pun niku ngoten. Pak, niki harapane yes ngoten niku wau. Pun innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Benjing ini pembahasannya panjang, bahas yang namanya hadisul ifki. Hadisul ifki ini membahas tentang perihal tuduhan zina kepada Sayyidah Aisyah. Surat An-Nur ayat 11 ilahuna wallahu a'lam bissawab.